Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul azim. Surah As-Saff ayat 2 dan 3. Kaum muslimin, jamaah Jumat hamba Allah yang berhadir, kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berubudiyah kepadanya. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, khutbah Jumat kita kali ini dilandasi dengan firman Allah di dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3 sebagaimana telah khatib bacakan di awal khutbah ini. Adapun yang menjadi judul khutbah kita sebagai renungan dan tausiat takwa pada Jumat ini, khatib akan beri judul mengembangkan dan menyeimbangkan antara perkataan dan perbuatan. Inti dari khutbah kita adalah bagaimana caranya kita menyeimbangkan, menselaraskan antara ucapan dan perbuatan. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Allah telah menginstruksikan sekaligus mengingatkan kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kebencian Allah kepadamu terhadap apa yang kamu katakan sementara kamu tidak mengerjakan. Kaum muslimin, Ibnu Abbas mengkisahkan bahwa ayat ini ada kaitannya dengan harapan dari sekelompok kaum mukmin. Harapan mereka adalah segera mendapatkan hidayah, petunjuk yang akan diamalkan dalam kehidupan mereka, berkaitan dengan apa saja yang diredai, yang dicintai
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia meminta, maka dia sangat berharap ada ayat yang turun untuk pedoman bagaimana dia melakukan sesuatu yang diredai oleh Allah. Begitu mereka berharap, maka turunlah ayat. Di antaranya pada ayat yang ke-10 dari surah yang sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi war rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan, kata Allah, dengan sebuah perniagaan yang tidak akan pernah kenal dengan bangkrut, terbebas dari siksaan Allah, yaitu engkau beriman dengan Allah dan Rasulnya, kamu berjuang di jalan Allah dengan hartamu dan dengan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Begitu ayat ini turun, tiba-tiba orang yang berharap tadi benci dia kepada jihad, benci dia kepada perjuangan. Maka akhirnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallah, sangat besar kebencian Allah. Antaqulu ma la taf'alun, dengan apa yang kamu katakan kamu tidak mengerjakan. Kaum muslimin, ayat ini bisa kita terjemahkan dan bisa kita jadikan bagi kita sebagai tuntunan dalam menjalani berbagai aspek kehidupan itu. Betapa pentingnya kita menyelaraskan, menyesuaikan, menyeimbangkan antara ucapan dengan perbuatan kita. Jangankan Allah, manusia saja melihat apa yang kita sampaikan, apa yang kita ungkapkan jauh paradok, jauh bertentangan dengan apa yang kita katakan atau yang kita kerjakan, maka orang akan menjauhi kita. Orang akan mengabaikan kita. Orang akan memberi stigma dan label kepada kita bahwa kita adalah pembual, bahwa kita adalah pembohong, bahwa kita adalah indah pada ucapannya, tidak seindah dalam melakukannya, pintar bermain kata, indah dalam berucap dan sebagainya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa akibat bagi orang-orang yang antara ucapan dengan perbuatannya tidak seimbang? Batinnya menjerit, jiwanya menolak, batinnya menangis, hatinya berontak. Kenapa? Karena tidak sesuai antara apa yang dikatakan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi nyata-nyatanya kita membohongi orang lain, kita memfitnah orang lain, padahal kita tahu sekali bahwa yang kita katakan itu sebenarnya tidak terjadi. Selagi itu belum diselesaikan, batin kita menjerit. Kenapa kita katakan yang kita tidak perbuat? Kenapa kita ucapkan yang tidak dilakukan oleh orang? Ketika kita memfitnah, maka kita akan lihat betapa banyak orang pada hari ini pintar menyajikan segala sesuatu, tetapi tidak berhasil menerapkan dalam kehidupannya. Maka terjadilah ketidakseimbangan dalam kehidupan ini. Tentu kita tidak mau, jemaah, bagaimana jiwa kita menghakimi diri kita sendiri, apalagi di hadapan Allah kita termasuk hamba Allah yang nantinya dibenci oleh Allah.
Sedangkan manusia saja membenci, dia akan menjauhi kita, akan meninggalkan kita, apalagi Allah. Kalau begitu, bagaimana caranya agar seimbang antara ucapan dan perbuatan kita? Pertama, berbicaralah ketika perlu. Berbicaralah di saat penting. Karena bicara itu ada saat-saatnya diperlukan, ada saatnya kita harus diam. Kalau tidak ada yang ingin dibicarakan, diam itu jauh lebih baik. Diam itu jauh lebih selamat. Mengapa? Karena hampir segala persoalan dalam kehidupan ini berawal dari ucapan yang berlebih-lebihan. Apakah pertengkaran, apakah perkelahian, tawuran, itu berawal dari ucapan yang tidak terkendali. Yang kedua, ketika kita berbicara, menjadilah sebagai pembicara yang terbaik di sisi Allah. Siapa yang pembicaraannya yang terbaik di sisi Allah? Pembicaraan yang selalu membawa orang, membawa pendengarnya kepada lawan bicaranya untuk sadar akan keberadaan dirinya sebagai hamba Allah, dalam makna ungkapan-ungkapan yang dapat membawa orang kepada kebaikan, mendorong orang untuk melakukan yang ma'ruf, mencegah orang untuk melakukan yang mungkar. Inilah yang direkomendasi oleh Allah sebagai ahsan qaul, ungkapan dan ucapan yang lebih baik di pandangan Allah. Kemudian kita latih diri kita untuk menyesuaikan antara apa yang diucapkan dengan apa yang kita kerjakan. Seperti Khatib katakan tadi, seringkali kita tidak bisa tidur dengan lelap. Seringkali hati kita mendua gara-gara kita berlebih-lebihan dalam berbicara, apalagi menyampaikan sesuatu kepada orang lain, sementara yang kita sampaikan itu adalah ungkapan-ungkapan yang hoax, ungkapan-ungkapan yang tidak beralasan, apalagi menambah-nambahnya sehingga dia menjadi fitnah. Karena kita sadar bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatli. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menselaraskan, mensinergikan, menyesuaikan antara ucapan dan kata-kata kita dengan perbuatan kita sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa ijaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid.
Allahumma filil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allahu sami'un qarimun mujibu da'wat amin amin ya qadiyal hajjat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.